Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Editorial Teguh Rahayu Selamat channel bertajuk, Mengapa penetapan Hari Raya Berbeda Hari selalu berulang terjadi di Indonesia? Catatan kritis, saat umat dibiarkan terbelah dalam bayang-bayang bulan. 1. Ketika langit terbelah, tapi umat tak lagi bertanya kenapa, itulah penanaman ranjau bencana akidah. Setiap tahun, ketika Ramadan usai dan Zulhijjah menjelang, langit Nusantara kembali menyimpan teka-teki satu pertanyaan lama menggema, besok Lebaran atau lusa. Namun yang lebih mencemaskan, kita mulai terbiasa terbelah. Terbiasa berbeda, terbiasa diam. Mengapa perbedaan penetapan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, terus berulang di Indonesia, bahkan hingga menjadi fenomena tahunan yang dianggap wajar? Apakah ini semata persoalan ijtihad ilmiah antara metode ruqyat dan hisab, atau ada dimensi lain yang lebih gelap dan terstruktur? Editorial ini bukan sekadar mengkritik teknis penetapan awal bulan Hijriyah. Ini adalah upaya menggali akar, menyibak tirai sejarah, mencium aroma strategi yang disengaja, dan menggugah akal sehat umat agar tidak terus menjadi korban permainan atas nama perbedaan. Umat ini terlalu besar untuk terus dipermainkan oleh hilal, jika ternyata yang membelokkan bukan langit, tapi kepentingan yang memasang racun keselamatan akidah. 2. Jejak sejarah, dari kemurnian ijtihad menuju fragmentasi terstruktur. Pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, umat Islam menetapkan hari raya berdasarkan ruqyat, pengamatan langsung terhadap bulan sabit. Karena umat masih terkonsentrasi di Jazirah Arab, hampir tak ada perbedaan berarti. Namun, seiring perkembangan pertumbuhan Islam ke berbagai penjuru bumi, problem geografis muncul. Di Andalusia, India, hingga Nusantara, waktu terlihatnya hilal tidak bisa diseragamkan. Muncul perbedaan, namun, wajar dan ilmiah, yaitu, muncullah pedoman dua mazhab, ruqyat dan hisab. Sayangnya, bahkan lebih disebut ironi bin aneh, dalam konteks Indonesia, pasca kemerdekaan, perbedaan ini tak lagi sekadar metodologis. Sejak otoritas agama berpindah dari Sultan ke negara Kementerian Agama, dan ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah memegang metode masing-masing, perbedaan mulai tampak seperti pertarungan otoritas, ironi memang. Negara menetapkan satu tanggal, ormas menetapkan tanggal lain. Yang dirugikan siapa? Umat. Umat di level akar rumput tak lagi tahu harus ikut siapa. Satu keluarga bisa berbeda hari raya. Satu kompleks masjid bisa berbeda pelaksanaan, kronisnya, yang dikorbankan adalah makna, hari raya umat Islam. Padahal hari raya adalah momen ukhuwah, bukan ajang uji loyalitas kepada ormas, sungguh kaprah, bahkan gak salah kalau disebut gila, aturan agama dijadikan objek permainan kepentingan. 3. Dampak serius khusus jika momen yang jadi objek kontroversi itu, Idul Adha, gawatnya bila langit tak disinkronkan dengan Arafah. Perbedaan penetapan Idul Adha jauh lebih berbahaya dampak error akidahnya ketimbang Idul Fitri. Mengapa? Pertama, Idul Adha terkait langsung dengan waktu wukuf di Arafah, yakni, puncak haji, yang tidak bisa dipindah sesuka metode, sebab faktanya, perbedaan waktu Indonesia dengan Arab Saudi hanya terpaut cuma hitungan jam, bukan hari, maka layak cermati. Ketika umat di Indonesia menetapkan Idul Adha pada hari Senin, sementara jutaan jamaah haji sudah wukuf hari Ahad tempat TKP yang sesungguhnya, Saudi Arabia, maka kekacauan pun terjadi, puasa Arafah jadi salah hari, kurban dilakukan saat belum waktunya, bahkan pelanggaran terhadap larangan puasa di hari tasyrik, akan fatal namun tak mudah disadari oleh umat itu benar jilakan. Yang kedua, penyembelihan kurban, itu bukan sekadar ibadah simbolik, tapi manajemen logistik besar-besaran. Jika umat berbeda satu hari, maka distribusi daging, koordinasi antar lembaga penyalur, hingga manajemen sosial juga bisa rusak, dan, yang ketiga, secara syar'i, pelanggaran waktu dalam kurban atau puasa tasyrik bukan perkara remeh, ini sangat amat krusial. Bahkan bisa membatalkan ibadah atau menyebabkan pelanggaran fatal terhadap larangan syariat. Disinilah letak urgensi yang sering diabaikan, atau justru menjadi target mereka, yang ingin mengeroposkan umat Islam. Ironisnya, sebagian tokoh elit agama justru menyikapi perbedaan ini dengan santai, perbedaan itu rahmat, kalau kita pinjam bahasa gemoy, maka layak didamprat, perbedaan itu rahmat, ndasmu.
Padahal ini bukan perbedaan pendapat dalam furu'iyah biasa, tapi dalam pelaksanaan esensi syiar Islam global yang menyangkut kesatuan kiblat, waktu, dan ritme umat. 4. Ketika perbedaan menjadi senjata pengeroposan akidah dan disintegrasi umat. Jika perbedaan hari raya ini terus dibiarkan tanpa kehendak upaya menyatukan, bahkan tampak disengaja demi ego mazhab atau politisasi otoritas, maka umat Islam sedang dijebak dalam destroying strategi, yakni penghancuran jangka panjang. Inilah titik paling rawan, pengeroposan akidah, erorisasi akidah umat Islam. Ketika umat bingung dan terbiasa berbeda, nilai-nilai syariat perlahan dianggap relatif. Hari raya tak lagi diyakini sebagai perintah syari kolektif, tapi sebagai keputusan administratif yang bisa dipilih sesuai selera. Islam pun direduksi sebagai tradisi, bukan sistem hidup, itulah dulu target strategi zaman penjajah. Labelisasi antar ormas seperti, yang lebaran hari ini pasti antara pemerintah, dan yang Muhammadiyah, serta yang besok pasti NU, makin memperparah fragmentasi itu. Lalu, pelan-pelan muncul kesadaran sektarian, kita ini bukan satu umat, tapi federasi ormas. Padahal Islam adalah satu umat, satu kiblat, satu arah waktu, itu yang harus dikokohkan. Krisis kepercayaan terhadap negara dan lembaga agama pun ikut tumbuh. Ketika rakyat bingung harus ikut siapa, maka muncul otoritas-otoritas bayangan, ustaz viral, komunitas lokal, bahkan tokoh-tokoh tak resmi. Dalam jangka panjang, ini membuka jalan bagi disintegrasi sosial dan ideologis. Umat tak lagi percaya pada siapapun. Inilah fase kehancuran dari dalam, target strategi pemecahan umat warisan para penjajah, haruskan tetap dibiarkan. 5. Jejak penjajah yang masih menyala, gelar, haji, dan stigma sistemik. Tahukah Anda bahwa gelar, haji, dan hajah di depan nama H atau haji untuk pria dan HJ atau hajah untuk wanita, bukan berasal dari Islam, bahkan dalam sistem Arab atau Timur Tengah, di mana syariat Islam diterapkan konteks negara, tak ada tradisi gelar atau label khusus semacam itu. Justru di era kolonial Hindia Belanda, karena penjajah melihat orang paham ajaran Islam umumnya setelah belajar ilmu agama di pusat lahirnya Islam, pasti mereka akan berani melawan kezaliman, maka gelar ini digunakan untuk menandai siapa saja yang pernah ke Makkah sebagai indikator potensial pemberontak. Pemerintah kolonial meyakini, mereka yang pulang haji umumnya kembali dengan kesadaran Islam yang tinggi dan semangat perlawanan. Maka sistem intelijen kolonial memasang tanda, "Oh, ini sudah haji, pantau ketat." Tradisi itu kini diwariskan secara simbolik, bahkan dianggap prestise. Padahal esensinya adalah alat birokrasi penjajahan. Lebih parah lagi, sebagian umat merasa cukup disebut haji, tanpa menjalankan misi haji, menyatukan umat, membela Islam global, menanggalkan identitas lokal demi kiblat universal. Inilah cara licik penjajah menjadikan Islam simbolik, cukup beragama secara administratif, tanpa spirit perlawanan, tanpa kesadaran ukhuwah. Dan kita, tanpa sadar, telah mewarisi jebakan itu hingga hari ini. Penutup, menolak biasa dalam perpecahan, saatnya bangkit menjadi umat yang satu. Kita terlalu sering terjebak dalam rutinitas, hingga tak sadar bahwa yang kita anggap biasa adalah bencana yang dilanggengkan. Perbedaan hari raya setiap tahun bukan sekadar soal metode, bukan semata warisan ijtihad ulama. Ini telah berubah wujud menjadi normalisasi perpecahan. Dan itu mematikan. Setiap kali umat Islam di Indonesia berbeda hari dalam berhari raya, kita sedang menanamkan pesan beracun pada generasi kita, bahwa Islam adalah agama yang tak bisa bersatu. Bahwa perbedaan adalah harga mati, dan bahwa ukhuwah hanyalah retorika khutbah. Lebih mengerikan lagi, perpecahan ini terjadi di momen yang justru semestinya menjadi puncak persaudaraan, hari raya yang seharusnya mempersatukan langit dan hati. Jangan heran jika perlahan umat Islam kehilangan kekuatan kolektifnya. Umat yang tak bisa menyepakati satu hari suci bersama, tak akan bisa menyepakati langkah politik, arah ekonomi, bahkan pembelaan terhadap sesama yang tertindas. Perbedaan hari raya, meski tampak sederhana, adalah fondasi keretakan besar. Ini bukan ijtihad, ini bom waktu. Kita sedang dimasukkan ke dalam labirin perbedaan sistemik. Ormas dengan egonya, pemerintah dengan komprominya, umat dengan kebingungannya. Musuh Islam tidak perlu lagi menyerang lewat perang atau embargo. Cukup biarkan kita saling tak sepakat soal waktu. Maka selebihnya akan runtuh dengan sendirinya.
Apakah kita akan terus rela menjadikan hilal sebagai alat perpecahan? Apakah kita akan terus membiarkan anak-anak kita merayakan Lebaran dengan pertanyaan getir, kok tetangga sudah takbiran, kita belum? Atau, mengapa ayah puasa Arafah, tapi ibu justru sudah kurban? Sudah cukup umat ini dipermainkan oleh kalender dan keangkuhan sektarian. Sudah cukup Islam dijadikan panggung egoisme ormas dan birokrasi. Kita butuh langkah besar. Kita butuh keberanian untuk keluar dari kungkungan mazhabisme administratif menuju kesatuan spiritual yang hakiki. Indonesia, dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, semestinya tidak menjadi ladang perbedaan, tapi pelopor penyatuan. Negara ini bisa, jika mau. Para ulama bisa, jika bersatu. Ormas-ormas bisa, jika merendahkan ego. Kalender Hijriyah global harus jadi agenda utama. Bukan demi seragamnya tanggal, tapi demi bersatunya hati. Cukuplah kita menjadi umat yang satu. Satu kalender, satu hari raya, satu suara di hadapan dunia. Umat yang tak lagi saling menunggu hilal di langit masing-masing, tapi bersatu menatap langit yang sama, langit Islam. Sabda Nabi, puasa itu hari kalian berpuasa, Idul Fitri itu hari kalian berbuka, dan Idul Adha itu hari kalian menyembelih, Rawi, Tirmidzi, Hasan Sahih. Pesan tajam Imam Hasan Al-Banna. Kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang kita miliki, maka jangan habiskan usia untuk perdebatan hal yang bisa kita sepakati. Jangan bangga bisa berbeda, banggalah jika mampu bersatu. Satu umat, satu langit, satu arah. Kinilah saatnya.